Buddhasa lokadhammehi citang yasa nakampati asokang wirajang khemang etam manggalamutamang. Walaupun disentuh oleh hal-hal duniawi, batin tidak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, penuh kedamaian. Itulah berkah utama. Yang saya hormati para Rama-Ramani yang barangkali hadir, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini merupakan berkah bagi kita semua, karena kita bisa berkumpul di wihara ini untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Utamanya adalah memberikan penghormatan, memberikan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan juga merenungkan ajaran-ajaran beliau melalui pembacaan parita, dan juga dilanjutkan dengan bermeditasi. Dan sekarang kita bersama-sama untuk kembali merenungkan ajaran beliau melalui pemaparan Dhammadesana. Itu semua adalah sebuah kebajikan yang patut untuk kita semua kembangkan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, dalam rangkaian sebulan pendalaman Dhamma, saya mendapatkan kesempatan untuk membahas Dhamma dengan tema tadi telah disampaikan, Anubhubasika atau latihan bertahap, yang sering disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau. Seperti yang kita ketahui bahwa kita menjadi umat Buddha, mempelajari ajaran Sang Buddha dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk bagaimana suatu saat kita bisa terbebaskan, suatu saat kita bisa melenyapkan kotoran batin yang menjadi sebab mengapa kita menderita. Tidak hanya penderitaan karena kita terus mengalami kelahiran, tetapi tentu adalah penderitaan dari semuanya. Dan itulah kenapa kita mempraktikkan Dhamma adalah dengan tujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Akan tetapi ada satu pertanyaan, dan ini pernah ditanyakan ke saya, dan barangkali juga para Bante lain juga pernah ditanyakan. Karena pertanyaan ini adalah sangat umum, terutama dari para berumah tangga. Kalau memang tujuan kita mempraktikkan Dhamma adalah untuk melenyapkan kotoran batin, bagaimana mungkin kami, para berumah tangga, bisa melenyapkan kotoran batin? Sementara kehidupan kami sebagai berumah tangga sangat sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, dan sebagainya. Seakan-akan mustahil untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Apalagi seperti yang tadi saya kutip dari Manggala Sutta, yang adalah sebenarnya tujuan kita semua suatu saat untuk bisa mencapainya, yaitu kesucian arahat. Bagaimana bahwasanya suatu saat kita bisa betul-betul membebaskan batin kita dari kotoran batin, sehingga walaupun disentuh
oleh hal-hal yang bersifat duniawi, batin tidak goyah. Tidak ada kesedihan, tanpa noda, tanpa kotoran batin, penuh kedamaian, nibbana. Lantas bagaimana mungkin dalam kehidupan yang serba banyak pekerjaan, serba sibuk, bisa betul-betul suatu saat terbebas dari semua ini, terbebas dari kotoran batin? Kalau kita perhatikan, ajaran Sang Buddha ini tidak hanya ketika kita mempraktikkan Dhamma, bahkan kotoran batin yang harus dilenyapkan melalui praktek Dhamma itu dapat dilenyapkan dengan cara bertahap. Kita tidak bisa kemudian ujuk-ujuk dengan serta-merta bisa melenyapkan semua kotoran batin. Kecuali mereka yang batinnya sudah super matang, seperti Bhante Sariputta, atau Bhante Mahamoggallana, Bhante Mahakassapa, hanya kemudian mempraktikkan Dhamma beberapa hari, mereka bisa melenyapkan segala kotoran batin, bisa terbebaskan secara total, mencapai arahat. Tetapi secara umum, manusia ini ketika mempraktikkan Dhamma dan melenyapkan kotoran batin, itu harus bertahap. Bahkan Sang Buddha sendiri, terhadap para siswa beliau, tidak kemudian memaksa para siswanya untuk pokoknya harus hidup seperti halnya Sang Buddha, menjadi seorang pertapa, menjadi seorang biku, mempraktikkan kehidupan biku. Tidak demikian. Bahkan terhadap para siswa beliau yang sebenarnya sudah memiliki batin yang begitu matang, Sang Buddha juga tidak memaksa mereka-mereka ini untuk seperti beliau. Misalnya, kepada seorang pedagang yang terkenal, yang kita umat Buddha pasti mengenal, sudah tahu, yaitu Anathapindika. Anathapindika yang pada waktu itu sebenarnya telah mencapai kesucian tingkat pertama, Sotapanna, telah menghancurkan 3 belenggu, yang artinya telah memiliki batin yang begitu matang. Akan tetapi Sang Buddha tidak kemudian serta-merta mengajak Anathapindika ini untuk menjadi seorang biku. Tidak demikian. Kepada misalnya Raja Bimbisara, walaupun dia adalah seorang raja yang memerintah kerajaan negara yang begitu besar, tetapi raja ini juga telah mencapai kesucian Sotapanna, menghancurkan 3 belenggu. Pikirannya sudah begitu matang. Akan tetapi Sang Buddha juga tidak kemudian meminta Raja Bimbisara, sudahlah, menjadi biku saja, mempraktikkan kehidupan yang lebih luhur, supaya bisa segera terbebas dari kelahiran. Tidak demikian. Dan banyak kepada para siswa beliau yang walaupun batinnya sudah matang sekalipun, Sang Buddha tidak memaksa mereka untuk semuanya mengikuti apa yang beliau praktikkan sebagai seorang biku, sebagai seorang pertapa. Tidak demikian. Mengapa? Karena praktik Dhamma ini juga dipraktikkan, bisa dipraktikkan secara bertahap. Dan bahkan kotoran batin itu pun juga bisa dilenyapkan secara bertahap. Tidak kemudian dengan serta-merta langsung bisa dilenyapkan. Maka kalau praktik Dhamma ini dan kotoran batin ini bisa dilenyapkan secara bertahap, bahkan seorang berumah tangga pun juga memungkinkan suatu saat cepat atau lambat akan bisa terbebaskan. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, ya sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi pada berumah tangga, kami pun juga sama. Apakah kami juga sebagai seorang biku yang mempraktikkan kehidupan biku seperti Sang Buddha, kemudian bisa mempraktikkan Dhamma langsung seperti Bhante Sariputta?
hanya beberapa hari saja, hanya 2 minggu langsung mencapai kesucian arahanta setelah menjadi seorang biku? Juga tidak. Sang Buddha pun juga kepada para siswa beliau yang sudah biku pun juga masih mengajarkan ajaran yang harus dipraktikkan secara bertahap. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita membahas apa sesungguhnya ajaran yang bertahap yang dapat kita praktikkan. Terutama adalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebagai berumah tangga. Nah, biasanya Sang Buddha mengajarkan kepada berumah tangga yang pertama adalah untuk suka mempraktikkan salah satu ajaran yang penting yang tidak lain adalah berdana, berbagi. Ini juga penting untuk dipraktikkan dan biasanya menjadi pondasi, menjadi dasar untuk siapapun mempraktikkan di dalam jalan dhamma. Mengapa? Karena praktik berdana ini merupakan praktik yang paling mudah untuk dipahami dan juga untuk dipraktikkan. Mengapa dikatakan paling mudah? Karena kalau kita perhatikan, setiap manusia, bahkan sejahat apapun, itu masih punya, walaupun barangkali itu sedikit, tapi masih punya kecenderungan untuk berbagi. Jangankan manusia, bahkan kalau kita perhatikan binatang sekalipun, juga masih punya kecenderungan untuk berbagi, untuk berdana. Mengapa demikian? Coba kalau kita lihat binatang, atau misalnya gampangnya kita melihat seekor induk burung terhadap anaknya, masih punya insting, masih punya kecenderungan untuk berbagi, menyokong anak-anaknya. Itu juga bagian dari berdana. Hanya saja memang berdana ini pun juga motif dari berdana terutama juga bisa dilakukan secara bertahap. Memang pada akhirnya bahkan berdana yang diajarkan Sang Buddha, motif yang paling dipuji adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Atau disebut cita langgara, cita parikara. Untuk memperindah, mempercantik batin, untuk melenyapkan kotoran batin. Akan tetapi, pada awal-awal seseorang berdana, barangkali motifnya masih berbeda. Mungkin seseorang berdana awalnya, motifnya karena apa? Kemelekatan. Hanya berdana kepada orang yang dilekati. Mungkin keluarganya, atau anaknya dan sebagainya yang memang dilekati. Tidak apa. Untuk awal-awal mempraktikkan berdana, berbagi, walaupun motifnya masih kemelekatan, itu masih jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak bahkan berdana kepada keluarganya sendiri. Akan tetapi kemudian setelah mengenal dhamma, mengenal ajaran Sang Buddha, terutama mengenal hukum karma, motifnya sudah berbeda. Oh, sekarang berdana tidak sekadar karena ini keluarga saya, ini yang saya sayangi, ini yang saya lekati, tetapi sekarang berdana demi tujuan untuk terlahir di alam surga. Motifnya demikian. Dan tentu tidak apa juga, masih mending daripada yang berdana hanya karena kemelekatan. Daripada berdana karena motif yang lain, mungkin ingin terkenal dan sebagainya. Akan tetapi apapun itu, ini adalah bertahap. Hingga nanti suatu saat setelah mengenal dhamma, merasakan manfaat dhamma, bahkan merasakan dari suka berdana, manfaatnya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, lama-kelamaan seseorang berdana tujuannya satu, adalah untuk memperindah, mempercantik batin. Yang tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, bertahap. Bahkan berdana pun
itu bisa dipraktikkan secara bertahap. Kadang kita tidak usah kemudian misalnya ada orang berdana, kemudian masih dengan tujuan supaya terlihat, supaya terkenal. Kemudian kita yang merasa lebih tahu, wah ini berdana kok supaya terkenal, supaya terlihat, supaya menjadi termasyhur. Tidak apa. Kita tidak perlu kemudian mencela orang demikian. Itu sudah menjadi satu step, satu langkah yang lebih baik. Walaupun masih dengan tujuan demikian. Nanti lama-kelamaan ketika semakin mengenal Dhamma, memahami Dhamma, merasakan manfaat dari berdana, maka nanti tujuannya, motifnya akan menjadi berbeda. Tapi diawali dari yang simpel, yang sederhana. Oleh sebab itu, apapun motifnya, berdana adalah yang pertama yang juga patut untuk dipraktikkan. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, selain berdana, seseorang juga harus upgrade. Harus bagaimana mengembangkan praktiknya. Yang tidak lain adalah mempraktikkan sila. Mempraktikkan kemoralan. Ini akan lebih sulit. Tetapi praktek kemoralan ini pada akhirnya juga tujuannya satu, untuk melenyapkan kotoran batin. Mungkin awalnya juga seseorang mempraktikkan sila tujuannya berbeda. Hanya sekedar karena orang lain praktek sila, maka saya harus praktek sila. Teman-teman mempraktikkan ada sila 8 sila, wah ikut-ikutan. Supaya tidak terlihat buruk, misalnya demikian. Tidak apa. Tapi nanti lama-kelamaan, semakin memahami Dhamma, semakin melihat, praktek sila ini sebenarnya juga tujuannya untuk melenyapkan kotoran batin. Maka orang demikian praktek sila, pada akhirnya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Kenapa bisa demikian? Ya karena sesungguhnya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita berbuat, itu adalah manifestasi dari pikiran kita. Artinya, kita hidup dengan kemoralan yang dijaga, itu juga sebenarnya dari pikiran kita. Kita melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang tidak bermanfaat, itu juga karena pikiran kita. Maka mempraktikkan sila itu adalah juga bagian dari upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Maka di dalam kitab ulasan, kotoran batin kita itu dapat dikategorikan menjadi 3. Ada kotoran batin yang sangat kasar, ada kotoran batin yang menengah, ada kotoran batin yang halus. Nah, yang sangat kasar itu disebut vitikama. Adalah kotoran-kotoran batin yang sudah kasar sampai termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Seperti apa? Kalau kita membunuh atau melukai yang lain, memukul yang lain, itu dari mana? Itu dari kotoran batin yang sudah begitu kasar, tidak terbendung, sehingga sampai perbuatan kita perbuatan yang merugikan. Mengapa seseorang kemudian mengambil apa yang tidak diberikan, mencuri? Itu juga sebenarnya muncul dari kotoran batin yang sudah begitu kasar, tidak terbendung, kemudian sampai termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani, perbuatan mencuri. Mengapa seseorang kemudian melakukan tindakan asusila? Juga sama. Karena kotoran batin yang tidak terbendung, yang sudah kasar, maka sampai termanifestasi ke dalam tindakan asusila. Mengapa seseorang berbohong, berucap kasar, yang tidak bermanfaat, gosip? Itu juga karena muncul dari pikiran kotoran batin yang sudah sangat kasar, tidak terbendung, kemudian keluar melalui ucapan. Nah, oleh sebab itu,
mempraktikkan sila dengan menghindari pembunuhan, pencurian, tindakan asusila, berbohong, bahkan mabuk-mabukan, itu semua adalah untuk apa? Sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin. Nah, oleh sebab itu, praktik sila itu harus dilakukan. Nah, seperti praktek 5 sila, termasuk 8 sila, tujuannya satu, adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Kenapa kita menghindari makan setelah tengah hari yang mempraktikkan 8 sila atau ada sila? Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah supaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran buruk, utamanya keserakahan, yang bisa muncul ketika makan tidak terkendali. Tujuannya demikian. Tetapi kalau kemudian kita mempraktikkan 8 sila, tidak makan setelah tengah hari, tetapi kemudian berpikir-pikir, wah besok mau makan apa ya? Karena sekarang tengah hari ini, setelah tengah hari tidak makan, sampai besok pagi, kemudian sepanjang hari berpikir-pikir, besok mau makan apa ya? Sudah diingat-ingat, oh nanti kita ke restoran sana saja lah. Sang Buddha mengatakan, praktek yang seperti ini disebut praktek upusata seperti penggembala. Penggembala sapi. Nah, penggembala sapi itu demikian. Punya sapi-sapi, kemudian berpikir, wah besok sapi saya akan saya bawa ke tempat ini untuk makan rumput di sini. Oh nanti besok di tempat yang sana untuk makan rumput di sana. Selalu berpikir tentang makanan. Percuma. Nah, sehingga ketika mempraktikkan 8 sila termasuk tidak makan setelah tengah hari, tujuannya satu, untuk meredam sedikit demi sedikit mengikis keserakahan yang bisa muncul karena kita makan berlebihan atau karena kita serakah dengan makanan. Maka praktek sila ini sekali lagi tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Tetapi ini baru yang kasar. Sementara banyak kotoran batin yang lebih halus yang juga harus dilenyapkan. Jadi praktek sila itu hanya mengendalikan yang kasar saja. Tapi sudah mending. Kalau orang mempraktikkan sila dengan baik, paling tidak dia akan hidup harmoni dengan lingkungan sekitar. Kenapa? Dia tidak melakukan kejahatan melalui ucapan ataupun perbuatan jasmani. Tetapi pikirannya masih banyak kotoran batin juga. Yang itu kemudian harus dihandle. Maka kemudian selain mempraktikkan sila, seseorang juga harus bagaimana menjaga batinnya. Yang mana salah satunya sebagai lanjutan dari praktek sila adalah seseorang juga dianjurkan untuk mengendalikan indera-inderanya. Atau disebut indriya sangwara, mengendalikan 6 indrianya. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan pikiran. Bagaimana kita mengendalikan indera dan kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya juga satu, adalah untuk menjaga pikiran kita agar tidak terseret oleh kotoran-kotoran batin. Mengapa? Karena pada saat kita melihat mudah sekali kotoran batin itu muncul. Demikian pula pada saat kita mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, mudah sekali kotoran batin itu muncul. Saat kita melihat benda, objek, bentuk, rupa dengan mata kita, pada saat itu mudah sekali untuk memunculkan pikiran yang buruk. Melihat objek yang menyenangkan, keserakahan muncul. Melihat objek yang tidak menyenangkan, kebencian muncul. Bahkan ketika melihat objek yang biasa-biasa saja, apakah kotoran batin bisa muncul?
masih bisa muncul. Awija yang muncul, ketidaktahuan yang muncul. Kenapa? Tidak tahu bahwa objek ini pun sebenarnya sifatnya tidak kekal. Nah, itu adalah kotoran batin juga. Belum lagi adalah ketika mendengar suara. Kotoran batin bisa muncul. Apakah keserakahan, ataukah kebencian, ataukah ketidaktahuan, ataukah, karena kalau keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan kan induk dari semua kotoran batin. Sehingga kalau ada induk berarti ada anak cucu. Jadi apapun kotoran batin, induk dan anak cucunya bisa muncul pada saat kita melihat, pada saat kita mendengar, pada saat kita membaui, pada saat kita merasakan menggunakan lidah, dan pada saat kita bersentuhan. Bisa muncul. Nah, itulah kemudian dianjurkan untuk mempraktikkan indriya samwara. Atau kadang-kadang disebut indriyesu gutadwara, menjaga pintu-pintu indera. Apakah ketika menjaga pintu-pintu indera ini, kita kemudian tidak usah melihat? Kita kemudian tidak usah mendengar suara? Atau kemudian kita tidak usah membaui? Kemudian kita tidak usah merasakan menggunakan lidah? Apakah demikian? Wah, nggak mungkin kan? Kita punya mata nggak usah melihat, wah sulit sekali. Kita punya telinga nggak usah mendengar, wah lebih sulit lagi. Kita punya hidung, tidak usah kemudian kita membaui, wah lebih sulit lagi, berarti nggak usah bernafas. Tidak demikian. Tetapi bagaimana pada saat kita menggunakan indera-indera kita, kita menjaga batin kita. Saat melihat objek yang menyenangkan, lihat batin, ada tidak keserakahan, ada tidak kotoran batin, ada tidak misalnya iri hati. Kan bisa juga yang dilihat adalah orang lain yang lebih sukses, yang lebih baik, muncul iri hati. Yang dilihat adalah apa yang dia miliki, muncullah kekikiran misalnya begitu. Lihat batin. Nah, ketika melihat batin kok ada kotoran batin yang muncul, mengupayakan kotoran batin tersebut lenyap, itulah yang disebut indriya samwara. Kita boleh melihat, kenapa tidak? Kita boleh mendengar, kenapa tidak? Tapi menjaga batin kita saat melihat, saat mendengar, saat membaui, dan seterusnya. Karena suatu saat ada seorang pengembara datang kepada Sang Buddha. Nah, pengembara ini bernama Uttara. Datang kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha bertanya, "Wahai Uttara, bagaimanakah guru Anda mengajarkan para siswanya untuk menjaga indera-inderanya?" Uttara menjawab, "Oh, guru saya mengajarkan caku nak rupang nak pasati, sotena sadang nak sunati. Jangan melihat bentuk dengan mata, jangan mendengar suara dengan telinga." Sang Buddha menyampaikan, kalau begitu berarti orang yang buta, yang tidak melihat, orang yang tuli tidak mendengar adalah orang-orang yang batinnya sudah berkembang. Apalagi sejak lahir misalnya tidak melihat, sejak lahir tidak mendengar, berarti mereka adalah orang-orang yang batinnya sudah berkembang. Nah, ternyata tidak demikian. Mengembangkan batin melalui indera-indera ini adalah menjaga 6 indera kita. Pada saat melihat, batin dijaga. Contoh yang sederhana adalah ketika misalnya kita melihat seseorang yang mungkin orang demikian pernah merugikan kita, pernah mencela kita, pernah berkata kasar kepada kita. Begitu melihat orang demikian berpapasan dengan kita, muncullah kebencian.
Jadi ingatan yang lama muncul, wah kemudian memunculkan kebencian, ketidaksukaan. Nah kalau pada waktu itu kemudian mencoba untuk menenangkan, untuk melenyapkan kebencian yang muncul, apapun caranya. Apakah dengan berbagai macam perenungan yang pernah diajarkan Sang Buddha, apapun caranya, berusaha untuk menenangkan batinnya tidak terseret oleh kebencian, dan kebencian itu lenyap. Itulah yang disebut sebagai indriya samvara. Dan ini patut untuk kita lakukan. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan berkenaan dengan indriya samvara. Ini salah satunya saja. Nah, ini adalah indriya samvara yang ketiga. Yang selanjutnya adalah baik. Kemudian kita mempraktikkan atau mengembangkan rasa puas, santudi atau santosa. Dalam bahasa Pali santosa, dalam bahasa Indonesia menjadi sentosa. Rasa puas. Puas dengan apa yang dimiliki. Artinya seseorang hidup sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti Anda berumah tangga karena mengembangkan rasa puas kemudian tidak bekerja, tidak demikian. Bukan berarti Anda kemudian tidak usah mengumpulkan materi, tetap kumpulkan. Tetap mencari materi. Tetapi kemudian dalam menggunakan materi yang ada itu tidak kemudian untuk berfoya-foya, untuk sekedar bersenang-senang. Tidak demikian. Tetapi bagaimana menggunakan materi secara bijaksana. Menggunakan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan sekadar keinginan. Kalau hanya sekadar keinginan, seberapapun keinginan yang dipenuhi, manusia tidak pernah merasa puas. Tetapi kalau kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan rasa puas santudi, nah itu di situ sebenarnya harta yang tertinggi. Dan itu juga menjadi praktik yang sangat dianjurkan oleh Sang Buddha. Ya memang pada waktu itu Sang Buddha mengajarkan kepada para biku. Tetapi bukan berarti seorang berumah tangga juga tidak demikian. Bisa juga dilakukan hidup dengan puas. Hanya menggunakan apapun yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Dan selebihnya adalah untuk digunakan berbuat kebajikan. Nah kalau sudah bisa demikian, wah, akan menjadi happy. Bahagianya bukan karena materi yang banyak. Bahagianya kenapa? Batin yang semakin menjadi damai. Semakin menjadi ringan. Semakin menjadi puas. Dan itu juga tujuannya satu. Adalah untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin. Karena kotoran batin ini sifatnya apa? Sifatnya adalah kegelisahan, keserakahan, reaksi. Akan tetapi kalau batin menjadi tenang atau batin menjadi puas dengan apa yang dimiliki, contented dengan apa yang dimiliki, maka batin menjadi tenang, batin menjadi damai, batin menjadi rileks, batin tidak mudah bereaksi. Dan itu bagian dari praktik latihan yang juga diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, selain rasa puas ini, yang juga patut layak untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita adalah hidup dengan jagara. Jagara itu artinya adalah wakefulness, atau kita senantiasa terjaga batin kita. Terjaga batin kita artinya adalah kita senantiasa melihat batin kita, bahkan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, tidak membiarkan batin kita diseret, dikotori oleh pikiran-pikiran yang buruk. Dalam praktik jagara ini, kapanpun pikiran yang buruk muncul, langsung kemudian diupayakan untuk dilenyapkan. Tidak kemudian kita itu entertaining, terlena, terseret oleh kotoran batin tersebut, tetapi langsung dilenyapkan. Ini adalah praktek selanjutnya. Dan ini lebih sulit. Karena kita menjaga batin kita setiap momen
kapanpun kotoran batin muncul, segera dilenyapkan. Tapi inilah yang menjadi praktik yang juga dianjurkan oleh Sang Buddha. Dan ini pula sebenarnya menjadi hal yang patut untuk kita lakukan, terutama ketika kita mempraktikkan citta bawana atau pengembangan batin. Karena ada satu kesan atau satu persepsi bahwa kalau kita itu mempraktikkan meditasi itu adalah ketika duduk meditasi saja. Kan seringkali kita berpikir demikian kan. Makanya kalau saya bertanya, kadang-kadang saya tanyakan, Bapak Ibu kalau dalam satu hari berapa kali meditasi? Pasti jawabannya adalah 1 kali meditasi. Kemudian atau 2 kali meditasi dalam satu hari. Kapan? Pagi atau malam sebelum tidur. Kan begitu. Lantas berapa lama meditasinya? Oh, setengah jam Bante, 1 jam Bante, kan begitu. Mengapa? Karena ukuran yang dilihat adalah ketika duduk bermeditasi. Padahal meditasi tidak hanya duduk saja. Tentu meditasi dengan duduk itu sangat baik. Karena itu spesial sekali. Karena apa? Karena ketika duduk, mata kita tidak kita gunakan. Kita memejamkan mata. Kita juga tidak membutuhkan telinga. Yang kita butuhkan adalah batin kita, mengarahkan batin kepada objek yang sudah kita tentukan. Itu baik sekali. Tapi bukan berarti kemudian meditasi hanya itu saja. Meditasi adalah menjaga batin kita, upaya untuk menjaga batin kita, upaya untuk menenangkan batin kita. Nah, menjaga batin kita itu hendaknya juga dilakukan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Setelah bangun dari duduk bermeditasi, kita pun juga dianjurkan untuk menjaga batin kita. Kapanpun kotoran batin muncul, mengupayakan untuk dilenyapkan. Itulah meditasi. Dan praktek itu disebut sebagai jagara, wakefulness. Keterjagaan batin senantiasa dijaga. Terkadang ada satu pertanyaan yang kadang ditanyakan ke kita. Oh Bante, itu ada orang yang katanya suka bermeditasi, ikut retreat meditasi. Tidaknya 1, 2, 3 kali, puluhan kali ikut retreat meditasi. Tapi kenapa? Walaupun sudah banyak ikut retreat meditasi, orang itu kok masih suka marah-marah, mudah tersinggung, sedikit saja disentuh, wah dia mudah sekali jengkel. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang konon katanya sudah sering ikut retreat meditasi. Ya tentu bisa demikian kalau meditasinya hanya ketika retreat. Kalau meditasinya hanya ketika duduk bermeditasi. Sementara ketika bangun dari duduk meditasi, batinnya tidak dijaga. Ya jelas, kalau demikian halnya, ketika ada kemarahan, ya sudah diumbar kemarahannya. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang melihat citta bawana pengembangan batin ini adalah menjaga batin, tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, tetapi dalam apapun kondisinya, selama tidak tertidur, senantiasa menjaga batin, maka orang demikian tidak akan mudah kemudian untuk menjadi marah, tidak mudah untuk tersinggung, tidak mudah kemudian untuk memunculkan pikiran-pikiran yang buruk, karena dia menjaga batinnya setiap saat. Dan praktek ini juga sangat dianjurkan oleh Sang Buddha, jagara, wakefulness. Nah, selain praktek jagara juga mempraktikkan sati sampajanya. Hidup berkesadaran, hidup dengan perhatian, dan juga memunculkan sampajanya. Sampajanya adalah kebijaksanaan. Mengembangkan kebijaksanaannya. Mengembangkan panyanya. Untuk apa? Untuk supaya senantiasa mengarahkan batinnya secara tepat. Tidak membiarkan pikiran-pikiran yang sebenarnya merugikan, yang sebenarnya misleading,
dan senantiasa membawa batinnya untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang membawa kepada kedamaian dan bahkan pembebasan. Nah, sampajanya hidup berperhatian dan juga memiliki kebijaksanaan itu juga patut untuk dikembangkan. Nah, kalau hal-hal ini dilakukan, dikembangkan, orang suka berdana, menjaga silanya dengan baik, kemudian menjaga indera-inderanya dengan baik, dan dia juga hidup puas, selalu menjaga batinnya, hidup dengan wakefulness. Dia memiliki perhatian, memiliki kebijaksanaan. Lantas kemudian ketika ada kesempatan, dia mencari tempat yang tenang, tempat yang sepi, tempat yang sunyi untuk bermeditasi, lebih intensif lagi, ikut retreat meditasi. Nah, hal-hal demikian inilah yang kemudian ketika dipraktikkan, dikembangkan, akan membawa seseorang semakin mendekat pada pembebasan. Dan ini pula yang harus kita praktikkan, kita kembangkan sebagai umat Buddha yang meyakini ajaran Sang Buddha sebagai jalan menuju pembebasan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah marilah kita sebagai umat Buddha, walaupun dengan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita masih berusaha untuk sedikit demi sedikit mempraktikkan apa yang diajarkan Sang Buddha demi tujuan untuk pembebasan. Praktikkanlah berdana, jagalah kemoralan kita, jagalah indera-indera kita, hidup dengan kepuasan, rasa puas, menggunakan apapun sesuai dengan kebutuhan, dan hiduplah dengan jagara, senantiasa terjaga batin kita, dan miliki perhatian dan kebijaksanaan. Dan kalau suatu saat ada kesempatan, ikutlah retreat meditasi untuk supaya lebih intensif. Dan semua itu akan membawa kepada satu tujuan, adalah pelenyapan kotoran batin, dengan kata lain adalah pembebasan dari segala bentuk duka, dari segala bentuk penderitaan. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.